Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Chandra. Hari ini untuk pelajaran IPS kita akan membahas materi tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kira-kira materinya seperti apa ya? Kerjasama di bidang ekonomi itu bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Nah, adapun contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi itu ada AFTA atau yang kita kenal dengan ASEAN Free Trade Area, dan yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah AFTA. AFTA itu apa ya? Pengertian dan sejarah AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN. AFTA itu disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Pada awalnya ada 6 negara yang menyepakati AFTA, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian Vietnam bergabung dengan AFTA pada tahun 1995, disusul dengan Laos dan Myanmar yang bergabung pada tahun 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja yang bergabung pada tahun 1999, hingga akhirnya anggota AFTA itu berjumlah 10 negara. AFTA adalah bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan di mana tidak ada hambatan tarif, bea masuk 0-5% maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN. Tujuan dari AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Dalam kesepakatan, AFTA direncanakan beroperasi penuh pada tahun 2008, namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003. Itulah tujuan dari AFTA. Selanjutnya, beberapa kerjasama ekonomi ASEAN di berbagai sektor itu banyak sekali. Bisa kalian lihat, ada di sektor komoditi, pertanian, energi, usaha, dan sebagainya. Bisa dilihat sendiri ya, dan mohon untuk dibaca. Selanjutnya, yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang kita kenal dengan MEA. MEA apa ya artinya? Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA itu memiliki nama lain, yaitu AEC atau ASEAN Economic Community. Nah, MEA dan AEC ini sama saja ya. MEA menjadi tantangan bagi negara-negara ASEAN. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Kemudian, perlu kalian ketahui bahwa pembentukan MEA itu berlandaskan 4 pilar. Pilar pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Pilar kedua, menjadikan kawasan ekonomi yang kompetitif. Pilar ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dan pilar keempat adalah integrasi ke ekonomi global. Jangan sampai lupa ya. Selanjutnya, tujuan dari MEA itu apa saja ya? Nah, tujuannya yang pertama, meningkatkan daya saing kawasan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menekan angka kemiskinan. Dan yang keempat, meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Kemudian, dampak positif dan dampak negatif dari MEA terhadap Indonesia itu apa saja ya? Nah, kita perhatikan. Dampak positifnya,
peningkatan kapasitas ekspor produksi lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Yang kedua, mempermudah investor untuk menjalankan investasinya di Indonesia. Dan yang ketiga, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas keterampilan pribadi dan berpikir terbuka. Itulah dampak positif dari MEA bagi Indonesia. Kemudian dampak negatifnya, itu terancamnya posisi industri lokal karena tidak sedikit produksi luar negeri yang memiliki kualitas lebih dibandingkan dengan produk lokal. Yang kedua, adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan masyarakat luar yang punya kualitas yang lebih baik. Itulah dampak positif dan negatif MEA bagi Indonesia. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa kalian pahami dan bisa membantu kalian belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.